akhirnya di Indonesia pun sempat dilegalkan berjudi. Tapi dia memiliki dalih ya. Dia angkat tangan terhadap orang muslim yang masuk ke kasino itu atau berjudi, itu bukan karena kesalahan dia katanya, tetapi itu karena nilai ketaatan dan keimanan si muslim tersebut, kenapa dia masuk ke arena perjudian. Cukup logis, namun tidak masuk di akal. Dia melegalkan judi dan dia tidak mau disalahkan apabila ada muslim yang ikut berjudi. Berbicara tentang judi, di mana kita saat ini tengah berada di era digital, di mana judi pun bisa dilakukan melalui dunia digital yang kita kenal sebagai judi online. Wah, nyangkut warna biru ini. Inilah tampilan judi gacor atau judi online kini. Berwarna-warni, memakai icon yang lucu, dan tak ketinggalan sound yang ceria. Bagaimanakah asal-usul judi online ini dan seperti apa perkembangan dari zaman ke zaman mengenai judi dan bagaimana judi bisa membangun suatu peradaban? Yang pertama, beberapa hari yang lalu kita sempat dihebohkan dengan penangkapan seorang influencer, di mana influencer ini ditangkap oleh kepolisian karena dia mempromosikan situs judi online dari awal tahun 2003 sampai beberapa hari yang lalu. Dengan mempromosikan situs judi online, dia sudah mendapatkan keuntungan sampai ratusan juta. Dia tidak main judinya, tapi dia hanya mempromosikan dan dia mendapatkan untung. Dia saja mendapatkan untung. Bagaimana dengan bandarnya? Bagaimana dengan pembuat programnya? Bagaimana dengan pemilik aplikasinya? Oke, itu kita bahas nanti. Yang pertama, mari kita simak dari awal terbentuknya atau diperkenalkannya judi. Yang pertama, judi diperkenalkan di Tiongkok 4.000 tahun yang lalu. Menurut presentasi yang bertema Cultural History of Chinese Gambling yang dipaparkan dalam NEJS 27 Annual Conference pada November 2017 yang lalu. Perjudian dikaitkan dengan permainan pertama yang terukir di dalam sejarah, yaitu yang dikenal dengan Liubo. Liubo adalah suatu permainan yang dimana pemain harus menggunakan strategi dan manuver khusus untuk menang. Awalnya motivasi para pemain ini bukan hanya untuk uang semata, teman-teman, melainkan untuk mengatur strategi kognitif dan pemecahan masalah yang elegan. Namun lama-kelamaan motivasi para pemain berubah drastis, di mana yang awalnya untuk mengatur strategi beralih menjadi permainan uang. Jadi dikembangkan dari perjalanan zaman oleh bangsa Tiongkok sana. Lalu dengan berjalannya waktu, perjudian ini semakin berkembang sehingga dibuatlah beberapa permainan untuk berjudi di dalamnya. Contohnya seperti sepak bola kuno, adu ayam, dan lain sebagainya. Lalu dengan berkembangnya zaman, perjudian ini merebah ke seluruh negeri yang sampai pada negeri Mesir, teman-teman. Bukti perjudian di Mesir kuno sana kuat karena dengan ditemukannya beberapa artefak yang menunjukkan berbentuk dadu. Nah, dengan berkembangnya zaman, ditemukan beberapa artefak, judi pun semakin berkembang. Perjudian pun tumbuh di zaman Yunani kuno. Meskipun ada berbagai pertentangan dari beberapa filsuf Yunani bahwa judi ini adalah sebagai wabah, namun pada kenyataannya beberapa dewa yang diyakini oleh orang-orang Yunani ini gemar berjudi. Dewa berjudi. Dewa apa? Dewa judi. Kalau kita berbicara tentang dewa-dewa di negeri Yunani, kita akan tidak asing dengan dewa Zeus ataupun dewa Hades, di mana diyakini dewa-dewa ini melempar dadu untuk semesta alam. Brother, it is time for the mortals to pay. Lalu judi ini berkembang ke Italia dengan permainan bakaraknya, sampai pusat perjudian terbesar termegah di dunia berada di Macau dan Las Vegas. Melihat perkembangan judi di dunia semakin marak atau semakin megah, akhirnya di Indonesia pun sempat dilegalkan berjudi. Ya, dilegalkan judi, teman-teman. Fakta sejarah menyebutkan bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, judi sebelum itu legal, teman-teman. Bahkan diberikan fasilitas oleh negara. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kita kupas. Jadi pertama kali judi legal ini muncul di Indonesia pada tahun 1960 melalui undian-undian berhadiah yang diselenggarakan oleh Yayasan Rehabilitasi. Yayasan Rehabilitasi
mengadakan undian berhadiah. Akhirnya kurang lebih setelah berjalan selama hampir 5 tahun, Bung Karno memberikan statement yang tegas bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang bisa merusak moral bangsa. Akhirnya pada tahun 1965, yayasan rehabilitasi ini yang mengadakan judi tersebut ditutup secara resmi. Namun tidak berjalan lama ya teman-teman. Pada tahun 1966 perjudian dibuka kembali. Oleh siapa? Yaitu dibuka oleh Gubernur Ali Sadikin. Di mana Ali Sadikin ini memimpin Jakarta DKI selama kurang lebih 10 tahun dari 1966 sampai 1977. Kenapa judi ini bisa dibolehkan atau dilegalkan pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Ali Sadikin, padahal di situ juga ada Bung Karno yang jelas melarang bagaimana prosesnya. Yang pertama, Ali Sadikin ini kebingungan bagaimana cara dia agar bisa membangun DKI, tapi pada saat itu juga dia tidak memiliki dana yang cukup. Bahkan dana kas yang dia miliki hanya berkisar puluhan juta. Akhirnya dia memutar otak dan membuat strategi untuk melegalkan perjudian. Alhasil perjudian pun bukan hanya dilegalkan, tetapi Ali Sadikin juga memfasilitasi melokalisasi perjudian seperti pembuatan kasino dan lain sebagainya. Akhirnya ada beberapa tempat di berbagai daerah di Jakarta itu menjadi pusat perjudian atau pusat kasino. Luar biasa, apakah di sini Ali Sadikin memiliki landasan? Tentu dia memiliki landasan, yaitu dia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 pada tahun 1957, yaitu pemerintah berhak untuk memungut pajak dari lembaga atau bidang usaha apapun. Akhirnya apa? Disitulah selama 10 tahun berkembang, sampai akhirnya yang dimana kas DKI itu hanya berjumlah 66 juta rupiah setelah dilegalkannya perjudian ini, pendapatan atau anggaran untuk membangun DKI naik drastis sampai 89 miliar rupiah. Bayangkan teman-teman, pada tahun 1900-an atau tepatnya 60-an sampai 70-an, DKI Jakarta bisa mengumpulkan dana sampai kurang lebih 89 miliar rupiah. Itu sudah cukup katanya untuk membangun fasilitas umum seperti rumah sakit dan jalan raya di daerah DKI Jakarta. Bagaimana menurut teman-teman sekali? Tidak berhenti di situ. Ali Sadikin memberikan pernyataan untuk apa orang-orang menghabiskan uangnya pergi jauh-jauh ke Makau. Lebih baik untuk pembangunan di Jakarta saja. Dan waktu itu saya jelaskan bahwa DKI memerlukan dan untuk membangun jalan, puskesmas, pasar dan lain sebagainya, saya sahkan judi itu mulai dengan lotre totalisator dan loto dengan mencontoh dari luar negeri, lalu sampai kepada judi-judi yang lainnya. Terus bagaimana apabila ada seorang muslim yang ikut berjudi di sana? Sedangkan Ali Sadikin pun seorang muslim, tapi dia memiliki dalih ya. Dia angkat tangan terhadap orang muslim yang masuk ke kasino itu atau berjudi, itu bukan karena kesalahan dia katanya, tetapi itu karena nilai ketaatan dan keimanan si muslim tersebut, kenapa dia masuk ke arena perjudian. Cukup logis, namun tidak masuk di akal. Dia melegalkan judi dan dia tidak mau disalahkan apabila ada muslim yang ikut berjudi. Oke, tidak berhenti di situ teman-teman. Perkembangan judi ini semakin menjadi-jadi. Beberapa tahun kemudian, di era Pak Soeharto ini dibangun atau didirikan suatu lembaga atau yayasan yang disebut dengan Porkas. Di mana Porkas ini juga disebut-sebut sebagai tempat judi. Meskipun pemerintahan tidak mengakuinya sebagai judi. Karena apa? Landasannya olahraga, yaitu sebagaimana Porkas ini disingkat sebagai Pekan Olahraga dan Keterampilan. Jadi di situ yang diklaim oleh masyarakat ini dijadikan judi sebagai landasan olahraga. Ini terjadi pergejolakan ya teman-teman, sampai-sampai ada gerakan besar untuk menolak Porkas ini. Dan ini juga berjalan lama ya, sampai tahun 1993 Porkas ini resmi ditutup karena pergejolakan yang terjadi dan penolakan oleh masyarakat luas. Jadi sejarah perjudian memang dari dulu sampai saat ini, baik itu dari Cina sampai ke Indonesia, judi itu tidak akan bisa dihilangkan, akan tetap ada dan menjadi wabah. Siapakah yang akan kena wabah? Dialah orang-orang yang terkena wabah. Pasti dia orang yang lemah imannya, tidak berprinsip dalam hidupnya, tidak berpikir secara rasional atau berpikir secara cerdas, dan cenderung dia bertingkah-tingkah bodoh. Ini
ini orang yang sudah candu dengan perjudian, mereka adalah orang-orang yang bodoh, di mana dia tahu kalau selamanya dia tidak akan menang dan pasti akan kalah, tapi dia masih tetap melakukan perjudian tersebut. Sampai hari ini, apakah ada judi itu? Banyak. Sampai dengan berkembangnya zaman, judi dilakukan secara online. Dan semakin online, semakin digital, semakin smart perkembangan zaman, semakin bodoh orang-orang. Sudah tahu kalau situs judi itu ada yang memprogram, ada yang mengatur, ada sistemnya, ada bandarnya, tetapi mereka masih nekat main di situ. Mereka masuk ke sistem yang sudah diatur oleh pemilik judi tersebut atau bandarnya. Sehingga apa? Dia sudah diatur berapa kali dia menang dan berapa kali dia akan kalah. Sehingga apa? Jangankan yang main judi, orang yang mengiklankan judinya pun bisa untung ratusan juta. Bagaimana dengan si pemilik judi atau pemilik website judi tersebut? Dan kita juga sempat dihebohkan beberapa bulan yang lalu, seorang pemain sepak bola terkenal seperti Neymar Junior, dia katanya habis ludes dalam waktu 1 jam berjudi online. Berapakah yang habis? 16 miliar rupiah. Betapa bodohnya. Orang-orang ini bodoh, teman-teman. Dia memiliki uang, dia gampang mencari uang, tapi dia menghabiskan uang itu dengan cara yang bodoh. Begitupun orang yang super bodoh, bodohnya kelewatan, yaitu orang yang sudah susah nyari uang, sulit mencari pekerjaan, tapi dia masih main slot. Ini orang yang sudah bodoh, tingkat bodoh paling tinggi. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini? Kita di sini bukan untuk menyampaikan bahwa judi itu haram, judi itu menyengsarakan, tetapi kita harus menyampaikan bahwa judi adalah pembodohan. Dan siapapun pelaku judinya tidak akan pernah merasakan kenyamanan, bahkan dia akan dihantui, bahkan dia akan menghujat dirinya sendiri dengan kata-kata bodoh. Jadi jelas ya, sejarah judi dan larangan judi. Makanya Allah dan Rasulnya melarang perjudian. Baik teman-teman, mungkin itu saja di video ini. Semoga bisa bermanfaat dan kalian bisa mendapatkan informasi yang penting mengenai sejarah judi. Sampai ke Indonesia. Salam.